Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi 1001 Wajah Komunis kali ini kita angkat tema strategi utama Partai Komunis adalah menghancurkan kebudayaan, merusak moralitas, dan memberi manis dulu baru pahit sampai akhir. Memberi manis dulu baru pahit sampai akhir. Yang patut menjadi perhatian adalah sebuah pola dasar yang digunakan Partai Komunis dalam memobilisasi rakyat agar melakukan revolusi, yaitu menggunakan apa yang disebut dengan rasa manis untuk memikat orang, lalu mencekoki kebencian dan dendam agar mereka mengganyang apa yang disebut musuh partai, kemudian menghabisi mereka para keledai yang sudah tak berguna itu. Ganyang tuan tanah, bagi lahan garapan, telah menghasut para petani untuk bergerak, namun ketika diberlakukan kolektivitas, para petani itu kembali dibuat kehilangan segalanya, malah menjadi tumbal untuk ajaran sesat komunis. Petani hanya senang sebentar, namun menderita sampai sekarang menjadi warga negara kelas 2. Saat ratusan bunga tumbuh bermekaran, ratusan aliran berlomba gagasan. Semua orang didorong bebas mengutarakan isi hatinya. Kalangan intelektual saking gembiranya sampai lupa sedang berurusan dengan siapa. Begitu mulai gerakan anti kanan, begitu banyak kaum elit dibuat menelan penderitaan pahit, bahkan telah kehilangan nyawa berharganya. Berpedoman pada revolusi tidak berdosa, memberontak sesuai prinsip. Pengawal merah dengan semangat revolusioner yang fanatik tiada banding telah memulai perusakan besar yang tiada duanya dalam sejarah. Ketika tiba saatnya tidak ada nilai untuk dimanfaatkan, dijalankanlah pemuda intelektual harus dididik ulang sebagai petani miskin. Begitu turun perintah terpaksa pergi ke gunung, turun ke desa. Mereka dideportasi ke area pedesaan dan daerah perbatasan secara total berhasil menyengsarakan satu generasi anak manusia. Tragedi-tragedi tidak masuk akal ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan perilaku berdosa seorang pemimpin. Sebaliknya ini merupakan aksi roh jahat komunis dalam memanfaatkan rezim untuk merusak kebudayaan, merusak hubungan antar manusia, dan sekaligus menghancurkan moralitas. Setibanya hari ini, program pertunjukan semacam ini masih tetap dipentaskan. Perkembangan ekonomi telah mendatangkan rasa manis untuk manusia. Orang-orang hanya menatap pada keuntungan di depan mata. Sebaliknya, telah lupa dengan moralitas. Di balik rasa manis semacam ini adalah agar kecerdasan manusia tidak dapat dimanfaatkan pada jalan lurus, senantiasa digunakan untuk hal menyimpang, tipu muslihat dagang, barang palsu dan murahan, meniru dan menjiplak, ambisius dan berlebihan, menghamburkan sumber daya, merusak lingkungan, tidak peduli dengan konsekuensi. Setiap aspek menampilkan orang Tiongkok yang cerdik dan pintar, namun tidak digunakan pada tempatnya. Roh jahat tidak bertujuan membuat manusia hidup bahagia, juga sama sekali tidak berencana membangkitkan negara Tiongkok. Realitanya memberi sedikit rasa manis, padahal di belakangnya adalah penderitaan pahit berkepanjangan. Sayap ekonomi modern yang dapat lepas landas serta dapat terus berkembang dengan stabil adalah pemerintahan hukum atau rule of law, bukan institusi hukum. Dan tingkat kepercayaan atau trust, bukan koneksi. Tapi ini justru merupakan dua hal yang paling kurang dari Tiongkok. Sedangkan fondasi pemerintahan hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat justru adalah moralitas. Karena tidak menekankan moralitas, ekonomi barulah dapat meledak. Namun karena tidak memiliki moralitas, keruntuhan ekonomi menjadi tidak terhindarkan. Gejala keruntuhan ekonomi Tiongkok pun sudah mulai bermunculan. Salah satunya Evergrande, perusahaan properti di Tiongkok yang akan memicu krisis lainnya. Para politisi dan pengusaha di negara barat dan timur, bukankah semuanya juga demikian? Banyak orang begitu mencicipi sedikit rasa manisnya, langsung membenamkan seluruh kepalanya ke dalam pelukan PKT. Pada saat-saat awal, para politisi dan pengusaha ini masih berjuang mempertahankan hati nurani dirinya. Namun bertahap jebakan keuntungan yang diperoleh makin dalam, maka hanya dapat membiarkan PKT yang mengatur dan membiarkan jiwa sendiri diserahkan kepada roh jahat. Maka tidak aneh, banyak negara sekarang yang mulai terjebak dengan hutang dari PKT.
Mengapa? Karena PKT dengan sangat terampil membuat mabuk para pejabat di negara bersangkutan. Pastinya mereka diberi manis dulu di depan agar bisa menjadi alat PKT yang setia. Ibarat menunggangi pundak harimau. Jika turun, nyawalah taruhannya. Pada akhirnya mereka inilah yang menjual negara demi melindungi diri sendiri, walau harus mengkhianati keluarga, rakyat, keyakinan, dan negaranya. Satu harapan, lepaskan diri dari PKT. Semoga masih ada jalan keselamatan. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.